Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Minari CC 18 Plus. Ya teman-teman, membahas seputar seks itu ya, kadang sebagian orang itu menganggapnya tabu. Tidak perlulah dibicarakan, itu masalah pribadi lah gitu. Itu pribadilah, tidak boleh dibicarakan di umum gitu. Itu salah ya, persepsi yang salah ya. Kalau menurut aku itu persepsi yang salah, karena sex education itu perlu dan penting untuk pengetahuan anak-anak, remaja, orang dewasa yang sudah berkeluarga gitu, penting sekali. Terutama yang sudah berkeluarga itu untuk keharmonisan keluarganya ya. Gitu. Oh ya, berbicara tentang enak-enak ya. Menurut kalian, selain di tempat tidur, di mana lagi tempat yang enak untuk berenak-enak? Ya, silahkan komen. Kalau ada sebagian orang yang kayaknya senang untuk berenak-enak di dalam kamar mandi, ya saya kasih tahu ini. Kamar mandi itu kan fungsinya untuk tempat membersihkan diri ya, gitu. Pasti di sana banyak kuman, penyakit gitu, dan virus-virus mungkin di sana ada juga ya, gitu ya. Ada sebagian orang yang mungkin suka berenak-enak di kamar mandi. Siapa? Ya, sebaiknya tidak usah lagi berenak-enak di kamar mandi ya. Karena selain satu, kamar mandi itu tempat yang kayaknya agak-agak gimana gitu ya, nggak. Kalau kamar mandinya bersih, kering, kemungkinan boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk kamar mandi basah, mendingan tidak usah deh gitu ya. Mendingan nggak usah. Tempat lain banyak selain di kamar mandi. Juga kamar mandi kan tempatnya, kalau menurut agama Islam kan tempat yang jelek gitu ya. Di WC kamar mandi, menurut agama Islam juga kan itu sebagai markasnya iblis dan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau untuk berenak-enak di kamar mandi kayaknya kurang pas aja gitu ya. Selain itu juga berenak-enak di kamar mandi itu resikonya banyak. Satu, tertularnya kuman-kuman penyakit ya. Itu kuman-kuman banyak itu di kamar mandi ya, karena kamar mandi kan tempat untuk membersihkan tubuh dari kuman-kuman. Masa kita mau begituan, mau enak-enak di kamar mandi? Kan kayaknya enggak deh gitu kan. Tapi mungkin sebagian orang ada yang suka, yang mau aja silakan, tapi bahayanya itu loh, ada bahayanya gitu lah. Selain dari kuman penyakit, juga bisa terpeleset. Kalau kamar mandinya basah, nggak kering, terpeleset jatuh, akhirnya nggak mood untuk berenak-enak. Ada yang cedera, akhirnya nggak bisa berenak-enak gitu kan. Juga kayaknya kalau di kamar mandi itu emangnya nggak ada tempat lain selain kamar mandi gitu, selain tempat tidur. Kan bisa di sofa ruang tamu ke, atau di mana ke gitu kan, ya nggak harus di kamar mandi juga. Memang mungkin sensasinya lebih ya di kamar mandi, tapi menurut aku mah nggak, no lah untuk di kamar mandi gitu. Juga ya, wanita pada saat berenak-enak itu kan dia horny. Dari horny itu keluarlah pelumas. Ya, pelumas itu kan yang untuk memudahkan masuknya itu pasangan ke dalamnya. Kalau berenak-enak di pancuran, cur gitu ya, kena air, cur gitu. Terus kena bagian yang sensitif itu, jadinya pelumasnya itu akan larut bersama air, sehingga tidak ada pelumas lagi. Akhirnya jadi tidak nyaman untuk melakukan enak-enak gitu. Mungkin sebagian orang ada yang nyaman begitu, tapi ada juga sebagian orang yang nggak nyaman karena nggak ada pelumasnya. Jadinya akhirnya jadi kayak rantai yang kurang oli, seret gitu ya. Tapi kayaknya sih kalau di Indonesia gitu ya,
pria-prianya malah suka yang seret-seret gitu kali ya, nggak tahu juga deh. Tapi untuk berenak-enak di kamar mandi, kalau menurut aku itu tidak efisien dan tidak bagus lah gitu. Karena berenak-enak itu adalah suatu yang sakral ya, yang harus punya privasi, yang harus punya kenyamanan, yang harus punya pokoknya senyaman mungkin, comfortable banget gitu kan, supaya dua-duanya itu enak melakukannya dengan bahagia, enak melakukannya dengan tidak takut kleset lah, dan tidak takut jijik atau apalah gitu. Jadi sebaiknya gak usah berenak-enak di kamar mandi ya. Itu menurut aku pantang ya, karena tahu sendiri juga kan di kamar mandi seperti apa gitu ya, kamar mandi dan WC itu ya. Dan satu lagi loh, jadi tontonannya Syitan. Emang mau lagi enak-enak begini ditonton sama setan-setan? Kan gak mau juga kan? Gimana coba? Enggak ah. Ya udah, mendingan gak usah deh. Kalau berenak-enak itu cari tempat yang nyaman aja selain di kamar mandi. Masih banyak, selain di kasur juga masih banyak, di mana di sofa kayak di mana kayak pada saat anak-anak nggak ada di rumah, bisa di ruang tamu kayak, atau di ruang keluarga kayak, atau di mana kayak gitu. Tapi satu ya, kalau bisa jangan deh untuk di kamar mandi, itu juga kayaknya nggak banget gitu ya. Segitu aja ulasan yang saya ketahui, semoga bermanfaat juga agar kita lebih memahami, lebih tahu tentang sex education adalah bukan hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Ya segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.